Bab 848. Wira tentu tahu bahwa keluarga Juwanto memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalin kesepakatan dengan kerajaan Monoma dan keluarga kerajaan. Ancaman sebenarnya bukan terletak pada kerajaan Nuala, melainkan kerajaan Monoma. Bagi kebanyakan orang, mungkin benar seperti itu, tetapi bagi Wira, hal ini tidak begitu sederhana. Kerajaan Monoma, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa berurusan dengan keluarga Juwanto akan mempertahankan perdamaian mereka? Itu benar-benar pemikiran yang lucu. Kak Wira, ini adalah salah satu pendekar dari keluarga Barus, namanya Rumi. Dia sangat terampil dalam bela diri. Pasukannya akan mengawalmu melewati kerajaan Nuala. Banyak orang telah membelot ke kerajaan Monoma. Kekuatan tempur kita telah berkurang drastis, jadi harap berhati-hatilah. Usai mengucapkan kata-kata itu, Farel menatap ke arah Rumi sembari berkata, Rumi, ayo beri salam pada Tuan Wahyudi. Pria bernama Rumi ini segera mengangguk. Dia membungkuk dalam kepada Wira seraya berkata dengan hormat. Salam hormat kepada Tuan Wahyudi. Wira menanggapi sembari tersenyum. Nggak perlu sungkan, karena kamu adalah pendekar dari keluarga Barus, itu artinya kamu adalah bagian dari kami. Hanya saja, di mana pasukanmu berada? Wira bertanya demikian karena hanya ada satu orang yang terlihat saat ini. Mendengar pertanyaannya, Rumi langsung mengeluarkan peluit khusus dan menghasilkan suara yang unik. Segera setelah itu, bayangan manusia mulai bergerak di belakang mereka. Sekitar 50 hingga 60 orang tiba-tiba muncul. Penampilan mereka berbeda-beda dan semuanya bersembunyi dalam kegelapan. Wira tampak memicingkan matanya dan merasa terkejut. Keluarga Barus memang luar biasa. Inilah keluarga bersejarah sejati. Apa yang mereka miliki tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Kekuatan 50 hingga 60 orang ini setara dengan pasukan zirah hitamnya. Para veteran itu adalah satu-satunya kekuatan Wira. Namun, bagi keluarga Barus, kelompok ini mungkin tidak ada apa-apanya. Ingin mengambil alih dunia, keluarga Barus saja sudah begitu luar biasa. Bukan hanya itu, masih ada keluarga Juwanto, keluarga Nararya, dan keluarga Hartono. Apalagi, juga masih ada keluarga Larasati. Wira tidak mungkin begitu bodoh untuk melangkah maju dan bersaing memperebutkan dunia ini sekarang. Saat ini, Rumi bergegas berkata, beri salam kepada Tuan Wahyudi. Semua orang segera memberi hormat dengan membungkuk dalam ke arah Wira, lalu menyapa. Tuan Wahyudi. Wira pun mengangguk sembari berkata, dengan kekuatan pengawalan seperti ini, kali ini aku pasti bisa pulang dengan selamat. Mendengar perkataannya, Farel berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Kak Wira. Meskipun keluarga Juwanto ingin merenggut nyawamu, mereka nggak akan berani bertindak secara terang-terangan. Bagaimanapun, kamu adalah duta yang pergi ke sana berdasarkan perintah kerajaan. Hukuman dari membunuh seorang duta nggak bisa ditanggung oleh siapapun. Tapi aku masih khawatir, bagaimana Kak Wira akan meyakinkan keluarga kerajaan di kerajaan Monoma? Tanya Farel. Wira hanya berkata sambil tersenyum. Tentu saja dengan keterampilan berbicaraku. Meskipun Farel tidak tahu apa yang dimaksud oleh Wira, dia tetap merespons dengan anggukan. Setelah itu, dia berkata seraya menangkupkan tangan. Baguslah kalau Kak Wira memiliki keyakinan seperti itu. Selamat jalan dan semoga berhasil. Kemudian, Farel menimpali. Setelah Kak Wira kembali, aku akan mengadakan perjamuan untuk mentraktirmu. Ada banyak urusan keluarga yang masih harus kuselesaikan, jadi aku nggak akan berlama-lama di sini. Rumi adalah orang kepercayaanku. Kak Wira, kamu bisa mengandalkan dia untuk keperluan apapun. Wira membalas dengan hormat seraya tersenyum. Baik. Setelah itu, Farel sama sekali tidak menunda waktu. Dia bergegas menunggangi kuda dan meninggalkan dusun Darmadi. Sementara itu, Rumi tetap berada di tempatnya. Hanya dengan satu tiupan peluit, para pasukannya kembali bersembunyi. Kemudian, Wira meminta Danu untuk bantu mengatur tempat tinggal Rumi dan bersiap-siap untuk perjalanan besok. Di bawah cahaya bulan, Wira berdiri di tengah halaman. Sementara itu, Wulan, Dewina, dan Dian berdiri di luar sembari menyaksikan pria yang mereka cintai dengan tenang. Bab 849. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, bahkan mungkin akan ada bahaya yang menanti di depan. Akan tetapi, selama bisa bersama Wira, kalaupun itu berarti berakhir dengan kematian, Wulan, Dewina, dan Dian tetap akan menerima hasil tersebut dengan senang hati. Keesokan paginya, setelah menyiapkan perlengkapan, mereka segera berangkat dari dusun Darmadi. Mereka pun menempuh perjalanan selama 1 hari. Meskipun naik kereta kuda, ketiga wanita itu tetap merasa lelah. Saat ini, Wira melihat ketiga wanita itu dan bertanya dengan perhatian. Apa kalian mau minum air? Terima kasih, sayang, ucap Wulan. Dia menerima air dari Wira, lalu, meminumnya. Tak lama kemudian, Dewina antusias seraya berkata. Tuan Wira, ada sebuah stasiun pos kuda di kejauhan. Wira segera melihat ke arah yang ditunjuk dan mengangguk setuju. Dia berbalik untuk melihat pasukannya, lalu berkata dengan lembut sambil tersenyum. Kita sudah melakukan perjalanan sejauh ini. Aku yakin semuanya sudah lelah. Kita bisa beristirahat semalam di stasiun yang ada di depan, lalu melanjutkan perjalanannya besok. Baiklah, Tuan. Kami juga kebetulan merasa lelah.
Dengan adanya tempat untuk beristirahat, semua orang bisa mengumpulkan energi, ucap Dian yang mengangguk setuju sambil tersenyum. Sementara itu, Rumi tidak berkomentar apapun. Selama Wira setuju, dia akan pergi bersamanya. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di stasiun pos kuda. Setelah memesan beberapa kamar, mereka turun ke lantai bawah untuk makan. Melihat kedatangan mereka, raut wajah pelayan di restoran tampak tersenyum riang. Dia bergegas mengambil kain lap yang menggantung di babunya, lalu membersihkan meja sembari bertanya. Halo, apa yang ingin kalian pesan? Wira menatap menu hidangan khas yang ada di stasiun pos kuda dan tampak mengernyit. Makanan di sini sama sekali tidak enak. Lebih baik Wira turun tangan untuk membuat makanan kesukaannya sendiri. Meskipun sedang dalam perjalanan, dia juga tidak ingin menyiksa diri sendiri. Itu sebabnya, Wira segera berdiri dan berkata kepada pelayan. Kami akan memasak sendiri. Hah, ini, ucap si pelayan yang kebingungan. Dia terlihat ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana cara menjawab Wira. Namun, Wira hanya tersenyum dan langsung mengeluarkan sejumlah uang perak. Kemudian, dia menyerahkannya kepada si pelayan sambil bertanya. Apakah ini cukup? Ketika pelayan itu melihat uang perak, matanya sontak berbinar-binar. Dia segera mengambil uang tersebut dengan antusias, lalu menunjuk ke arah belakang restoran seraya berkata. Tuan, dapurnya ada di belakang. Silakan masuk dan gunakan sesuka hatimu. Melihat sikap pelayan itu, Wira tak kuasa menghela napas. Uang memang dapat memudahkan segalanya. Segera setelah itu, sekelompok orang pun mengikuti Wira ke dapur. Di dalam dapur, terdapat berbagai macam sayuran dan buah yang cukup lengkap. Wira langsung memerintahkan mereka untuk mencuci dan memilih sayuran. Sementara itu, dia sendiri mulai meracik bumbu untuk keperluan memanggang. Tak lama kemudian, saus barbeku dan saus marinasi daging telah siap. Wira memberikan saus itu kepada Dewina dan yang lainnya, lalu memerintahkan mereka untuk melumuri sate dengan saus. Sembari melumuri daging, Wulan yang kebingungan tak kuasa bertanya. Sayang, apa yang sedang kamu buat? Wangi sekali. Wanita itu mendekat untuk mencium aroma saus, lalu menunjukkan ekspresi penuh kekaguman. Sementara itu, Wira hanya berkata sambil tersenyum. Coba cicipi saja, saus ini diracik khusus untuk memanggang sate. Rasanya sangat lezat. Begitu mendengar ini, raut wajah Wulan sontak menjadi penasaran. Dia mengambil sejumput saus dengan sumpit untuk mencicipinya. Segera setelah itu, ekspresinya langsung terlihat gembira. Rasanya sangat unik dan terus bertahan di mulutku. Aku belum pernah makan sesuatu yang selezat ini sebelumnya. Uji Wulan dengan jujur. Wira merespons dengan senyuman, lalu melumuri sate yang ada di depan Wulan menggunakan saus. Kemudian, pria itu menimpali. Setelah satenya matang, rasanya akan lebih enak. Bab 850. Saat ini, Wulan dan Dewina tengah sibuk mengoleskan saus pada sate. Sementara itu, Dian meracik sesuatu berdasarkan resep rahasia yang barusan diberikan oleh Wira. 2 sendok pasta wijen, 1 sendok cuka. Semua bahan sudah disiapkan sesuai dengan petunjuk. Tuan Wira, kamu bisa memeriksanya, ucap Dian. Wira menerima racikan bahan-bahan dari Dian. Kini, raut wajahnya tampak sangat bersemangat, seolah-olah dia sudah tidak sabar ingin mencicipinya. Hehe, bagus. Selama kamu mengikuti petunjuk yang kuberikan dengan benar, pasti nggak akan ada masalah. Ujar Wira seraya mencicipi sedikit racikan tersebut. Rasanya benar-benar lezat. Usai memanggang semuanya, Wira langsung mengeluarkannya dari dapur dan meletakkannya di atas meja makan. Kemudian, dia berkata pada semua orang. Ayo, coba kalian cicipi apakah rasanya enak. Saat mendengar ini, mereka bergegas mendekat dengan ekspresi tidak sabar. Masing-masing dari mereka mengambil 1 tusuk sate dan mencicipinya perlahan. Kemudian, Danu sontak berseru dengan kagum. Kak Wira, makanan yang kamu buat ini sungguh enak, berbeda dari semua makanan yang pernah kucicipi. Wira menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, ini sudah dibumbui dengan saus rahasia yang kubuat, jadi rasanya tentu enak. Makanan di restoran biasanya hanya diberi garam sehingga rasanya kurang enak. Itu sebabnya, menyantap makanan di restoran hanya bisa dianggap mengisi perut. Wulan sudah pernah mencicipi sate buatan Wira sebelumnya, tetapi Dewina dan Dian belum pernah. Saat mencicipi makanan tersebut, raut wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Makin lama mencicipinya, mereka makin kagum oleh rasa unik dan lezat dari makanan itu. Bahkan, Rumi yang biasanya berekspresi dingin pun tak kuasa memberikan pujian. Rasanya memang luar biasa. Pada saat itu, aroma lezat dari makanan mereka telah menggoda para tamu lain di stasiun pos kuda. Mereka sangat penasaran sehingga menatap ke arah meja Wira. Setelah itu, mereka memanggil pelayan di stasiun pos kuda dan bergegas bertanya. Apa yang mereka makan? Kenapa rasanya begitu harum? Kami juga ingin memesan makanan yang sama. Akan tetapi, begitu mendengar perkataannya, pelayan itu menunjukkan ekspresi yang sangat canggung. Dia sontak menggaruk kepalanya sambil tersenyum gugup, lalu menjelaskan dengan kikuk. Tuan, jujur saja, hidangan itu dibuat sendiri oleh pelanggan di sana. Kami nggak tahu bagaimana cara mereka membuatnya. Tapi, bahan yang dibutuhkan sama. Kalau kalian ingin membuatnya, kami juga bisa memberikan kalian akses ke dapur. Timpal si pelayan.
Para tamu di sekitar sudah merasa sangat lapar. Mereka benar-benar ingin mencicipi makanan tersebut. Hanya saja, penawaran dari si pelayan sama sekali tidak membantu. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki keterampilan memasak. Mereka juga merasa malu untuk meminta orang lain yang memasak untuk mereka. Setelah berdiskusi sejenak, tiba-tiba seorang pria kaya yang percaya diri tampak melambaikan tangannya dengan aura mendominasi. Segera setelah itu, dia berkata, "Apa yang sulit dari hal ini? Aku nggak percaya bahwa ada sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang di dunia ini." Pria itu langsung mengeluarkan sejumlah uang emas, lalu berdiri dan berjalan menuju meja Wira untuk menawarkan uangnya. Saat ini, semua orang tengah menikmati makanan dengan gembira. Lantaran merasakan pergerakan orang itu, Rumi langsung menjadi waspada. Dia segera meletakkan makanannya dan memfokuskan perhatiannya pada pria tersebut. Apabila pria itu melakukan sesuatu yang mencurigakan, Rumi siap untuk melangkah maju tanpa ragu dan menangkap pria itu. Bab 851. Akan tetapi, pria itu tampaknya tidak memiliki niat jahat. Dia hanya meletakkan sejumlah uang emas, lalu berkata seraya terkekeh-kekeh ke arah Wira. "Halo, aku mendengar dari pelayan, hidangan di sini dibuat oleh kalian sendiri. Benar begitu?" Wira menjawab sambil tersenyum. "Iya, benar. Apa ada masalah? Aku dan teman-temanku ingin mencicipinya. Kalau kalian bersedia membuatkan seporsi untuk kami, aku akan memberikan uang ini kepada kalian," tawar pria tersebut. Melihat uang yang ada di depan mata, Wira dapat merasakan ketulusan mereka. Itu sebabnya, dia menerima uangnya dengan senang hati, lalu bangkit dan berkata dengan sopan. "Nggak masalah. Selama dibayar, aku akan memasaknya untuk kalian." Tidak lama kemudian, Wira dan beberapa orang lagi-lagi membuat seporsi sate dan menyerahkannya kepada pria kaya tersebut. Beberapa orang itu mencicipinya sambil terkagum-kagum. Mereka tidak menyangka bahwa ada makanan selezat itu di dunia ini. Hal ini benar-benar sulit dipercaya. Wira menyimpan uangnya seraya tersenyum lebar. Setelah itu, dia tak kuasa mengeluh. "Nggak disangka, kita bisa menghasilkan uang perjalanan kali ini hanya dari satu hidangan. Semua kesulitan yang telah kulalui nggak sia-sia. Andai saja kita bisa bertemu dengan lebih banyak pengusaha dermawan seperti ini di perjalanan, itu akan sangat baik." Ketika Wira sedang mengeluh, tiba-tiba ada suara seruling aneh yang terdengar di luar pintu. Segera setelah itu, terdengar langkah kaki yang cepat dan suara senjata tajam. Raut wajah Rumi sontak menjadi serius, lalu dia berkata dengan tegas. "Kak Wira, aku akan pergi sebentar." Wulan, Dewina, dan Dian juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menatap ke arah luar dengan waspada, tetapi tidak ada pergerakan apapun yang terlihat. Wira pun menjawab, "Pergi saja." Sementara itu, Danu juga terlihat serius dan bertanya dengan suara pelan. "Kak Wira, apa aku perlu?" "Nggak perlu," sela Wira. Dia hanya tersenyum sembari mengambil segelas anggur dari meja. Setelah itu, dia menyesapnya sambil berkata, "Kalian lanjut makan saja." Danu pun mengangguk dan tidak lagi memperhatikan situasi di luar. Sebaliknya, dia lanjut makan bersama Wira dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, terdengar keributan di luar, lalu diikuti oleh suara senjata tajam yang saling berbenturan. Di luar sana, cahaya pedang dan panah bersinar di mana-mana. Atmosfer pertempuran terasa kuat. Raut wajah ketiga wanita itu terlihat sangat tegang. Mereka tak kuasa diam-diam meraih senapan yang mereka bawa. Saat ini, telapak tangan mereka sudah berkeringat. Kemudian, Wulan tanpa sadar menatap ke arah Wira dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, kenapa kamu nggak terlihat khawatir? Di luar sana bahkan sudah mulai bertarung." Namun, Wira malah menjawab, "Nggak perlu khawatir. Lagi pula, ada Rumi. Dia sudah pergi menanganinya." Sementara itu, Dewina menunjukkan ekspresi serius dan bertanya secara perlahan. "Tapi, Tuan Wira, kita nggak tahu kemampuan dari Rumi. Apakah kita nggak perlu keluar untuk memeriksa situasinya?" "Kalian tenang saja, keluarga Barus adalah keluarga besar. Orang yang mereka utus untuk melindungi kita pasti bukan orang sembarangan. Mereka seharusnya nggak memerlukan usaha berlebih untuk menyingkirkan orang-orang itu. Apalagi, kita masih memiliki Danu di sini." "Danu, benar, kan?" tanya Wira. Saat mendengar hal ini, Danu segera menepuk pedang Treksa yang ada di pinggangnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Iya. Siapapun yang berani mengganggu kita, akan langsung kupenggal kepalanya." Usai mendengar itu, kekhawatiran yang dirasakan oleh para wanita itu akhirnya agak mereda. "Selain itu, kalian juga punya senapan. Pada saat itu, kalau seseorang berani datang, cukup tembak mereka dengan senapan," ucap Wira. Wulan, Dewina, dan Dian merasa perkataan Wira masuk akal. Itu sebabnya, mereka tidak begitu panik lagi dan lanjut menyantap makanan. Akan tetapi, beberapa pelanggan kaya yang duduk di meja sebelah tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Mereka bersembunyi di sudut dan tampak gemetaran suara pedang dan senapan yang terdengar di luar terlalu mengerikan. Bab 852. Mereka mengira bahwa ada perampok yang datang. Pria kaya barusan segera memegang dompet kecilnya dengan cemas. Akan tetapi, setelah beberapa saat berlalu, tidak ada yang beranjak masuk. Saat melihat ekspresi tenang dari kelompok Wira, mereka pun tidak lagi khawatir. Sekitar 10 menit kemudian, suara di luar akhirnya perlahan mereda.
Saat ini, Rumi berjalan masuk dengan langkah santai. Dengan sikap berwibawa seperti biasa, dia langsung duduk di kursi dan berkata dengan pelan. Semua masalah di luar sudah diatasi. Mendengar laporannya, Wira tampak tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Perjalanan ini benar-benar menjadi lebih mudah dengan adanya perlindungan orang-orang dari keluarga Barus. Setelah makan malam, mereka pun kembali ke kamar penginapan di stasiun pos kuda untuk beristirahat. Keesokan paginya, mereka segera melanjutkan perjalanan setelah berkemas. Wulan, Dewina, dan Dian duduk di dalam kereta kuda seraya menikmati pemandangan di luar jendela. Sore harinya, mereka pun tiba di kota provinsi Artana. Bersama para bawahannya, Wira menemukan sebuah penginapan di dekat pelelangan dan memutuskan untuk tinggal di sana. Usai meletakkan barang-barang, Wira segera membawa mereka ke pelelangan. Begitu berjalan masuk, seorang pelayan segera menyambut mereka dengan ramah. Dia bertanya kepada Wira dengan sopan sembari tersenyum. Selamat datang, Tuan. Silakan masuk. Wira dan yang lainnya pun mengikuti si pelayan. Tak lama kemudian, mereka dibawa oleh pelayan itu ke dalam aula lelang. Tampaknya, pelayan itu mengira bahwa mereka datang untuk membeli barang lelang. Itu sebabnya, Wira segera berkata dengan tegas. Aku datang untuk melelang barang dan itu adalah barang yang mahal. Begitu mendengar perkataan Wira, si pelayan pun tertegun sejenak. Setelah itu, dia buru-buru tersenyum dan bertanya dengan sopan kepada Wira. Hehe, begitu, ya, kalau begitu, apa aku boleh tahu, benda apa yang ingin dilelangkan Tuan? Wira menjawab seraya tersenyum. Gelas kristal. Apa? Tanya si pelayan yang terkejut. Seluruh sosoknya tiba-tiba membeku. Setelah tersadar kembali, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira. Pelayan itu mengangguk dengan penuh semangat, lalu berkata. Baiklah, nggak masalah. Tapi, barang ini terlalu berharga. Aku nggak bisa membuat keputusan sendiri. Mohon ikut denganku ke ruang VIP untuk menunggu sebentar. Kemudian, pelayan itu langsung membawa mereka menuju ruang VIP seraya tersenyum ceria. Begitu masuk, ketiga wanita itu terpesona oleh kemewahan di dalamnya. Barang dekorasi di sini bahkan bernilai sangat tinggi. Kursi-kursinya juga terlihat sangat indah dan mewah. Harga satuannya pasti melebihi 100.000 gabak. Para tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar di sini. Kalian bisa minum teh dulu. Pengurus kami akan segera datang. Ujar si pelayan. Wira pun mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Setelah itu, dia duduk dengan santai sembari menunggu. Sementara itu, ketiga wanita tampak memandang sekeliling dengan penasaran. Danu dan Rumi berdiri di belakang Wira. Mereka memperhatikan sekitar dengan waspada. Tak lama kemudian, pengurus dari pelelangan ini pun datang. Pria itu tersenyum lebar seraya mendekati Wira, lalu dia bertanya dengan sopan. Hehe, salam kenal, Tuan. Aku mendengar bahwa Tuan datang ke pelelangan kami untuk menjual gelas kristal. Benarkah? Wira mengangguk sambil menjawab. Iya, benar. Namun, pengurus itu agak ragu-ragu sehingga bertanya dengan hati-hati. Bolehkah aku memeriksa barangnya lebih dulu? Tentu saja, ujar Wira yang langsung setuju. Dia segera mengeluarkan gelas kristal dan meletakkannya di atas meja. Begitu melihat gelas kristal tersebut, ekspresi si pengurus langsung antusias dan gembira. Kedua matanya bahkan tampak berbinar-binar. Setelah itu, dia segera berkata dengan penuh semangat. Oke, nggak masalah. Tuan ingin melelang gelas kristal ini di pelelangan kami, kan? Kemudian, pengurus itu menimpali. Tuan, kamu bisa menjual gelas kristal ini langsung kepada kami atau memilih untuk melelangnya di sini. Tapi, aku menyarankan Tuan agar melelangnya karena bisa mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Bab 853. Tentunya, kami akan mengenakan komisi sebesar 10% dari harga lelang, lanjut si pengurus. Setelah Wira berpikir sejenak, dia pun mengangguk setuju seraya berkata. Baiklah, itu nggak masalah. Tapi, kalau aku melelang lebih banyak, apa kalian bisa memberiku sedikit diskon? Saat mendengar pertanyaan ini, raut wajah si pengurus sontak berseri-seri. Dengan ekspresi yang bersemangat, dia segera bertanya dengan tidak sabar. Kalau boleh tahu, berapa banyak lagi yang ingin Tuan lelangkan? Mungkin sekitar 6 gelas, jawab Wira seraya tersenyum. Begitu mendengar hal tersebut, ekspresi pengurus tampak sangat gembira. Dia buru-buru mengangguk, lalu lagi-lagi bertanya dengan antusias. Kalau begitu, apa gelas kristal lain yang Puan punya juga memiliki warna dan kualitas yang sama? Tentu saja, semuanya sama, jawab Wira dengan jujur. Pengurus itu segera berkata, hehe, kalau begitu, aku hanya akan menagih komisi untuk 5 gelas kristal. Bagaimana menurutmu? Wira terkekeh-kekeh seraya menjawab, sepakat. Baiklah, apa Tuan memiliki persyaratan untuk harga awal? Tanya si pengurus. Setelah merenung sejenak, Wira pun menjawab dengan suara pelan. Mari kita buka harga di 5 miliar gabak. Usai bernegosiasi, pengurus itu mengangguk sambil tersenyum kemudian, dia berkata kepada Wira dengan sopan. Baiklah, nggak masalah mohon membawa barang-barangnya kemari Tuan. Mendengar hal itu, Wira mengangguk dan segera memerintahkan Danu kembali ke penginapan untuk mengambil gelas kristal. Tak lama kemudian, gelas kristal telah dibawa kemari. Saat melihat gelas kristal yang diletakkan di hadapannya, pengurus itu tampak sangat gembira. Dia berkata sambil tersenyum lebar.
Kalau begitu, kita. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang secara tergesa-gesa. Raut wajahnya tampak sangat panik. Pelayan itu berjalan mendekati pengurus, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Mendengar perkataannya, ekspresi si pengurus langsung berubah. Segera setelah itu, dia berkata dengan sopan kepada Wira. Tuan, maafkan aku. Ada urusan mendesak yang perlu kuurus. Mohon tunggu sebentar. Usai mengatakan itu, si pengurus bergegas pergi dengan pelayan yang datang barusan. Saat ini ekspresi Wira terlihat agak tegang. Dia merenung sejenak, lalu berkata dengan nada serius. Sepertinya, kita akan gagal berbisnis. Ketiga wanita itu mengangkat alis dengan bingung, kemudian Wulan yang tidak paham pun menatap Wira seraya bertanya. Sayang, kenapa begitu? Bukan hanya Wulan, Dewina juga bertanya dengan bingung. Iya, bukannya si pengurus terlihat sangat bersemangat tadi. Apa dia nggak ingin menghasilkan uang? Sebelum si pengurus keluar, apa kalian nggak menyadari ada yang salah dari ekspresinya? Aku curiga bahwa ada yang sengaja menghalangi kita dalam hal ini, jelas Wira. Tatapannya terlihat suram dan serius. Sementara itu, raut wajahnya terlihat luar biasa dingin ketika merenungkan masalah ini. Ada halangan? Tanya Wulan yang terkejut. Setelah itu dia kembali bertanya dengan suara pelan. Apa maksudmu? Keluarga Juwanto. Wira pun menjawab dengan nada serius. Benar, aku memang sudah menduga bahwa keluarga Juwanto akan menyerang kita, tapi nggak disangka, mereka akan bertindak begitu cepat. Pada saat ini, si pengurus telah kembali dan bergegas mendekat. Dia menunjukkan ekspresi penuh penyesalan, lalu menggelengkan kepala arah Wira dengan tidak berdaya dan menghela napas dalam-dalam.